Halo, salam sukses selalu, Trader Mania. Masih bersama saya, with Andri, di video belajar forex trading untuk pemula. Materi video kali ini adalah tentang indikator, masih tentang indikator. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang moving average, Bollinger Band, dan juga stochastic oscillator. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang indikator lainnya ya. Sebenarnya bukan indikator, lebih tepatnya ke tool ya. Tool untuk membantu trading kita. Tool ini adalah Fibonacci retracement. Sebelum kita masuk ke MetaTrader, ada baiknya kita sedikit memahami tentang Fibonacci retracement ini. Ini konsep dasarnya adalah dari deret Fibonacci ya. Ini adalah deret Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Deret yang sebelah kanannya merupakan penambahan dari deret dua deret sebelumnya ya. 1 ini adalah hasil dari 0 tambah 1, 2 ini hasil dari 1 tambah 1, 3 ini hasil dari 2 tambah 3. 5 hasil dari 2 tambah 3 dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai deret Fibonacci. Deret ini kalau diperbandingkan akan menghasilkan rasio ya. Ada golden ratio dari deret Fibonacci ini. Ini adalah golden ratio dari deret Fibonacci. Rasio 0,618 ini dihasilkan dari pembagian satu deret dengan satu deret setelahnya ya. Misalnya 2 bagi 3, 3 bagi 5, 5 dibagi 8, 8 bagi 13, dan seterusnya. Nanti rata-ratanya ketemunya 0,618. Rasio 0,382 ini dihasilkan dari pembagian deret tersebut dengan dua deret setelahnya ya. Saya contohkan misalnya 2 dibagi 5, 3 dibagi 8, 5 dibagi 13, 8 bagi 21, dan seterusnya. Untuk rasio ini dihasilkan dari pembagian deret tersebut dengan 3 deret setelahnya. Saya contohkan di sini 2 dibagi 8, 3 dibagi 13, 5 dibagi 21, dan seterusnya. Ini kalau di rata-rata ketemunya 0,236. Untuk rasio ini dihasilkan dari deret-deret awal ya, dari 0112 ini ketemunya rasio ini. Kalau kita membaca ataupun mempelajari sejarah tentang Fibonacci ini memang sangat menarik. Banyak aplikasi yang bisa diterapkan ataupun diambil dari golden ratio ini. Namun saya tidak akan membahas tentang itu. Saya akan langsung saja menggunakan konsep Fibonacci ini di MT4 ya. Kita gunakan aplikasinya di trading forex. Oke, kita langsung saja ke chart MT4. Saya punya chart ini ya, chart Euro USD. Ini adalah Euro USD M5. Kita lihat di sini harganya berayun ya, swing, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, dari sini kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui kemungkinan tren akan berlanjut ataupun tren berbalik ya. Ini bisa kita gunakan Fibonacci retracement. Kita lihat di sini, ini adalah menu untuk Fibonacci. Di sini ada beberapa poin penting ya di Fibonacci retracement. Yang pertama adalah level. Di sini ada beberapa level dari 0, 23.6,
38.2, 50, 61.8, dan juga 100. Ada lagi yang extendnya, ini ada lagi ke atas yang besar. Untuk mengukur retrace ya, kita lihat dulu trendingnya kemana. Kita lihat ini trendingnya ke bawah. Yang kita ukur ada retrace-nya. Retrace itu dia bergerak berlawanan dengan trendingnya ya. Penggunaannya retrace-nya awal tren ya kita pakai yang 100 ya, level 100. Kita taruh saja langsung masang sendiri dia. Dan level 0 ini adalah di akhir tren ya, di puncak akhir tren. Nah, di sini. Nah, kita dapatkan setelah dia trending turun, dia retrace. Besarnya retrace ini seringkali berada di level Fibonacci ini. Dari level 23.6 sampai 61.8. Kita lihat sini retrace ke atas, nyampe di level 50, dia balik lagi, kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, yang jadi acuan kita adalah bahwa ketika retrace ini tidak nyampe ke level 61.8, ini ada kemungkinan harga akan melanjutkan tren ya. Jadi dari tren turun, retrace-nya tidak nyampe 61.8, nah, dia lebih sering dia akan turun ke bawah lagi ya, melanjutkan trennya. Dari sini kita bisa lihat ketika ada satu candle yang berhasil menembusnya ya, ini bisa dijadikan sinyal bahwa tren ini akan berbalik ya. Dari tadinya turun, dia akan berlanjut naik ke atas. Setelah tembus dia turun ke bawah dulu, baru dia naik ke atas ya. Ini pun nyampe ke titik resisten ya, yang level 100 ya. Ini kalau kita kasih garis resisten, kita akan tahu nyampe ke puncak resisten ini dia balik lagi ke bawah. Nah, kalau sudah begini, kita sekarang balik ya retrace-nya. Ini sekarang sudah trennya naik. Kita lihat ini tren ini apakah akan terus berlanjut atau berbalik ke bawah lagi. Kita balik ya, ini Fibonacci yang tadinya di atas. Ini tadi titik resisten. Oke, sekarang udah dibalik dan trennya naik ke atas. Kita ingin memastikan tren ini akan terus berlanjut ke atas atau berbalik ke bawah. Nah, kita lihat setelah nyampe di puncak ini dia turun ke bawah. Kembali hanya di level 50 ya. Level 50%. Harga berhenti, dia balik lagi naik ke atas. Naik ke atas sampai tembus resisten ini. Nah, setelah tembus dia konsolidasi harganya ya. Hanya beberapa candle cuman konsolidasi. Kita pahami bahwa tren itu dimulai dari konsolidasi, juga diakhiri dengan konsolidasi. Kita lihat di sini juga harga naik, dia konsolidasi, kemudian keluar dari daerah konsolidasi, dia membentuk tren. Di sini pun sama, dia konsolidasi sedikit, kemudian bergerak membentuk tren. Ini pun sama ya, konsolidasi, turun, ini konsolidasi lagi, dia naik tajam. Di sini konsolidasi lagi, dia turun. Jadi tren itu dimulai dari candlestick yang keluar dari daerah konsolidasi dan diakhiri dengan harga yang konsolidasi. Atau dengan kata lain, tren diawali dengan konsolidasi dan diakhiri dengan konsolidasi juga. Ini bisa jadi sinyal buat kita ya, kalau sudah konsolidasi berarti trennya biasanya akan berhenti ataupun menunggu momentum berikutnya ya untuk kembali bergerak membentuk tren baru. Kita lihat kita sudah di sini tadi ya, sampai level ini dia balik ke atas, ini juga membentuk tren baru ke atas.
Sampai di sini kita juga harus mengetes ya, apakah ini akan berlanjut naik atau turun. Ya, kita gunakan Fibonacci ini. Ini kita ambil dari harga terendah hari ini, dan ini harga teratas hari ini ya, harga tertinggi hari ini. Kita lihat dia turun tajam. Nah, di sini ada candle yang menembus level 61.8. Ini bisa menjadi sinyal kita bahwa harga ini akan berlanjut ke bawah. Sekarang kita balik lagi Fibonacci retracement-nya. Kalau coba kita ambil di sini yang level 100 di paling atas. Oke, ini kelihatan sekali pas ya. Tepat sekali di level 61.8, harga retrace ke atas. Hanya sampai di 61.8 dia balik ke bawah lagi. Ini bisa menjadi sinyal kuat bagi kita bahwa harga akan berlanjut ke bawah. Kita ukur lagi setelah turun ke sini, kita ukur lagi ya, ini kita turunkan. Sama di sini dia hanya di sekitar level 50% ini ya. Istilahnya ini masih kuat tren ke bawahnya. Kita turunin lagi. Oke. Kita turunin. Ini retrace-nya juga sama, dia hanya sampai 61.8. Ini bisa menjadi petunjuk kita, tren masih terus ke bawah. Coba turunin lagi. Retrace-nya juga hanya sampai 23.6 ya, masih kuat. Kita lihat lagi, retrace harga hanya sekitar 50 dan 61% ya. Sinyal downtrend masih sangat kuat. Kita cek lagi. Oke. Kita lihat retrace-nya juga masih di sekitar Fibonacci level. Kita cari lainnya. Ini puncak tertinggi. Nah, kita lihat lagi ini betapa powerfulnya tool ini ya. Kita lihat retrace hanya sampai di level 61.8, harga masih ke bawah lagi. Ini memang tool ini sangat powerful. Oke, ya, gini tidak nyampe level 61.8, masih ke bawah lagi. Ini hanya konsolidasi. Udah, ini tembus level ini, udah kemungkinan naik, kemungkinan berubah menjadi uptrend sudah terlihat. Oke, tadi kita sudah melihat cara penggunaan Fibonacci. Nah, sekarang kita perjelas lagi fungsi dari Fibonacci ini. Yang pertama adalah bahwa Fibonacci ini bisa menjadi gambaran buat kita. Kita bisa tahu seberapa besar dia akan mengalami retrace. Kalau retrace-nya masih di level Fibonacci ini, ada kemungkinan dia akan melanjutkan tren. Kalau retrace harga sampai menembus 61.8 ini, kemungkinan harganya akan berlanjut naik ya. Dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Fibonacci ini juga kita gunakan sebagai support dan resisten ya. Kalau ini trending ke bawah, Fibonacci ini adalah resistennya. Kita buy di bawah sini, kita bisa targetkan di Fibo 61.8. Nah, jadi kalaupun dia turun ke bawah, biasanya dia nyampe di level ini baru dia balik ke bawah.
Jadi ada kemungkinan kita bisa mengambil profit dari retrace harga. Karena kita buy di sini, kita bisa ambil poin 18 poin ya. Kita ambil. Di pelajaran sebelumnya mungkin kita sudah tahu untuk target profit kita bisa ambil dari middle band, upper band, dan sekarang ada tambahan lagi yaitu dari level 61,8% ini. Jadi ada 3 yang bisa kita jadikan sebagai area target profit. Nah, yang pertama middle band atau MA ya. Yang kedua adalah upper band, Bollinger Band yang atas. Dan yang ketiga adalah Fibonacci level ini ya, entah level 50 atau 61,8 ini. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan Fibonacci retracement. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang indikator lainnya yaitu support dan resistance. Ini juga cukup penting dan sangat bagus digunakan. Oke, sampai di sini dulu. Salam sukses dan salam profit selalu untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.